Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rendra Story Horror. Kisah kali ini berjudul Dukun Pocong Melawan Dukun Santet. Jangan lupa like, subscribe agar dapat cerita lainnya. Baik, langsung saja kita ke ceritanya. Alas Purwo selalu sunyi menjelang tengah malam. Hanya suara gesekan daun dan nyanyian jangkrik yang terdengar. Langit mendung seakan menahan hujan yang siap turun kapan saja. Di desa kecil di pinggiran hutan, suasana terasa berbeda malam itu. Di dalam rumah kayu beratap rumbia, Ki Surya duduk bersila di lantai, menyesap segelas wedang jahe yang masih mengepul. Tangannya menggenggam sepotong singkong rebus yang baru saja diambilnya dari panci tanah liat di dapurnya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena cuaca, tetapi karena sesuatu yang tak kasat mata sedang bergerak. Sementara itu, di tengah hutan Alas Purwo yang gelap, seorang pria tua bertubuh kurus dengan jubah hitam lusuh berdiri di tengah pemakaman kuno. Ki Jaga Satru, dukun hitam yang sudah lama ditakuti warga, mulai merapal mantra dengan suara berat dan serak. "Hei lelembut, hei sukma kang kasasar, merene aku nyebut jenengmu, saka lemah kubur, saka getih peteng, tangio, datio abdi ingsun." Tangannya yang kurus mencengkram segenggam tanah kuburan yang masih lembab. Ujung bibirnya tersenyum tipis saat tanah di depannya mulai bergetar. Sesosok tubuh berbalut kain hitam perlahan muncul dari dalam liang lahat. Mata pocong itu kosong, matanya membiru dengan mulut setengah terbuka. Nafasnya tak ada, tapi tubuhnya tetap berdiri tegak, menunggu perintah. Di sisi lain desa, Ki Surya meletakkan cangkirnya. Mendadak merasakan hawa yang aneh. Ia bangkit berjalan ke bilik kamar, lalu membuka sebuah kotak kayu tua yang disimpan di sudut ruangan. Di dalamnya terbungkus kain putih, terdapat keris semar mesem. Keris ini bukan hanya sekedar pusaka, tetapi memiliki kekuatan pengasihan yang dapat melunturkan niat jahat, bahkan dari makhluk gaib sekalipun. Dari kejauhan terdengar suara menyeret. Langkah pocong yang dikendalikan Ki Jaga Satru mulai mendekati desa. Tapi Ki Surya sudah bersiap. Dengan keris di tangannya, ia merapal doa dalam bahasa Jawa kuno. "Jin setan, kang gawe rubeda, wangsul marang papanmu, ora ono, wewenangmu ing kene. Aku nganggo kawisaksaning urip, nganggo pangayoning Gusti." Angin yang tadinya dingin mulai berputar di sekitar Ki Surya, seakan memberi perlindungan. Cahaya redup dan kerisnya yang semakin terang menyebar ke seliling rumah. Pocong itu semakin dekat, tapi langkahnya mulai goyah. Di batas desa, udara semakin pekat. Bulan yang tadinya menerangi malam perlahan tertutup awan gelap. Warga yang masih terjaga mulai merasakan kegelisahan tanpa sebab. Beberapa anjing peliharaan tiba-tiba melolong panjang, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Di sebuah rumah dekat ladang, seorang lelaki muda bernama Rangga sedang duduk di depan tungku, meniup api kecil untuk menghangatkan air di dalam ketel. Ia baru saja pulang dari sawah, tubuhnya masih berlumur tanah dan perutnya mulai keroncongan. Ia mengambil sepotong tempe goreng dari piring anyaman bambu dan mencocolnya ke dalam sambal terasi yang dibuat ibunya sore tadi. Namun, saat hendak menggigit, telinganya menangkap sesuatu. Suara langkah berat dan terseret dari arah jalan tanah yang menuju desa. Rangga menoleh ke arah jendela, matanya menyipit mencoba menembus gelap. Samar-samar ia melihat sosok putih tinggi berdiri di kejauhan. Diam, kaku, dan seolah mengawasi desa. Tangannya refleks mencengkram sendok kayu. "Cici, siapa itu?" gumamnya. Angin berhembus dingin membuat bulu kuduknya meremang. Ia segera bangkit, menutup jendela rapat-rapat, lalu berlari ke rumah Pak Lurah. Sementara itu, di rumahnya Ki Surya berdiri di beranda, menatap jalan setapak yang mengarah ke hutan. Cahaya dari keris semar mesem di tangannya mulai meredup, tetapi hawa aneh masih terasa. Ia tahu ini belum selesai. Dengan langkah tenang ia berjalan ke halaman rumah, mengambil segenggam garam yang sudah dicampur dengan rajah tulisan Arab di selai kertas kecil, lalu menaburkannya ke tanah
Sambil merapal doa, ia bergumam pelan. "Ala sekabehing kawula peteng wangsul marang panggonanmu, aku ora wedi, aku ora goyah." Di dalam hutan, Ki Jagasatru yang masih berdiri di atas makam tua tiba-tiba merasakan getaran di telapak kakinya. Ia menyadari ada yang mengganggu sihirnya. "Ki Surya," desisnya sambil menggetarkan gigi. Tapi ia belum menyerah. Dengan suara dalam, ia merapal mantra lain. "Ganda arum, banyu suci, kang delik ing lemah, aku nyebut jenengmu, merene nulungi aku." Dari balik pepohonan raksasa terdengar suara lirih mirip desahan panjang yang menggema. Tak lama kemudian, dari arah gelap muncul sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala. Makhluk itu bukan pocong biasa, melainkan pocong wirang. Sosok yang bangkit dengan amarah karena kematiannya yang tidak wajar. Ki Jagasatru tersenyum miring. "Saiki, ayo delok sopo sing menang, Ki Surya." Dari arah desa, Ki Surya merasakan hawa baru yang lebih kuat. Ini bukan hanya sekedar santet biasa, kini ia harus bersiap menghadapi sesuatu yang lebih berbahaya. Suasana di desa semakin tegang. Beberapa warga masih terjaga, mulai merasa ada yang tidak beres. Pak Lurah Sastro, lelaki paruh baya dengan tubuh tegap dan rambut mulai memutih, sudah duduk di balik-balik rumahnya ketika Rangga tiba dengan nafas tercengal. Pak, ada yang aneh di jalan setapak," ucapnya dengan wajah cemas. Pak Lurah mengangkat alisnya. "Maksudmu?" Rangga menelan ludah lalu menoleh keluar jendela. "Tadi aku lihat sosok putih tinggi diam di kejauhan. Kayaknya bukan manusia, Pak." Pak Lurah bangkit dari duduknya, mengambil obor dan mengintip dari celah jendela. Malam memang terasa lebih dingin dari biasanya dan ada firasat tidak enak yang menggelayuti dadanya. "Ini pasti kerjaannya Ki Jagasatru," gumamnya. Di sudut desa, Ki Surya masih berdiri tegak di halaman rumahnya. Cahaya dari keris semar mesem di tangannya kini mulai berpendar kembali, seakan memberi peringatan bahwa bahaya semakin dekat. Dari arah hutan, angin bertiup lebih kencang. Suara gemerisik dedaunan bercampur dengan bisikan aneh yang menggema di udara. Ki Surya tahu Ki Jagasatru sudah memanggil sesuatu yang lebih kuat. Dan benar saja, dari balik pepohonan muncul pocong wirang. Tidak seperti pocong biasa hanya diam dan kaku. Makhluk ini memiliki sorot mata merah menyala dan tubuh yang bergerak dengan kaku namun penuh tekanan gaib. Langkahnya terseret, tapi setiap kali tanah diinjaknya muncul bekas jejak yang hangus, seolah terbakar dari dalam. Suara berdecit terdengar dari mulutnya yang setengah terbuka, seperti ingin berbicara tetapi tertahan oleh kemarahan. Ki Surya menggenggam kerisnya lebih erat. Dengan suara tenang tapi penuh wibawa, ia mulai merapal doa. "Bismillahirrohmanirrohim. Ya Gusti, kula nyuwun pangayoman, kula nyuwun cahyo panjenengan nyirnakake sakabehing pangawas peteng." Dari balik rumahnya, ia mengambil segenggam garam yang sudah dicampur dengan Raja Asma Sungai Raje, ilmu putih tingkat tinggi yang mampu menetralkan kekuatan jahat. Ki Jagasatru yang masih mengendalikan pocong wirang dari kejauhan tersenyum tipis melihat Ki Surya mulai bertindak. Ia berpikir kali ini Ki Surya tidak akan bisa mengalahkan ilmunya. Namun saat garam bertuah itu ditaburkan ke tanah, tiba-tiba angin di sekitar mereka berhenti seketika. Pocong wirang yang tadinya mendekat tiba-tiba berhenti. Matanya yang merah berkilat mulai meredup, tubuhnya bergetar seolah ada kekuatan yang menahannya. Ki Surya tidak membuang waktu. Ia menghunus kerisnya dan mengarahkannya ke depan sambil berseru, "Hei, lan lembut kang ora duweni panggonan, wangsul marang asalmu, sira dudu pangawis ing kene." Pocong wirang bergetar, semakin kuat dari tubuhnya. Muncul asap hitam yang berputar, seperti tertarik ke dalam tanah. Ki Jagasatru yang berada di hutan langsung merasakan sesuatu yang aneh. Ilmunya seperti diserap oleh kekuatan lain yang lebih besar. Apa ini?" desisnya. Ki Surya terus melanjutkan doanya
kali ini lebih lantang. Ki Surya terus melanjutkan doanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba terdengar suara keras seperti pohon tumbang di dalam hutan. Tubuhnya perlahan mencair seperti tanah liat yang terbasuh air hujan. Ki Jagasatru merasakan dadanya sesak. Ia tahu malam ini ia kalah, namun ia belum menyerah. Dengan wajah penuh amarah, ia menatap ke arah desa yang berbisik pelan. Kita belum selesai, Ki Surya. Aku akan kembali. Dan dengan satu gerakan tangan, ia menghilang di balik kabut alas purwo. Terima kasih telah bergabung di Rendra Story Horror. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.